Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan mempresentasikan modul 3 yaitu pengetahuan mesin bubut dan mesin gerinda. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Santoso Bayu, yang kedua ada Alfian Rizky, yang ketiga ada Ulul Asmi, yang keempat ada Nikita Dinda, yang kelima ada Wardatul, dan yang keenam ada Gita Wahyu. Yang pertama yaitu pendahuluan. Next. Latar belakang. Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang mempunyai gerakan utama berputar yang berfungsi untuk mengubah bentuk dan ukuran dengan cara menyayat benda kerja dan menggunakan mata pahat. Mesin bubut memiliki fungsi yang penting pada industri perancangan. Sumpena 2014 mengatakan bahwa mesin gerinda merupakan mesin yang dapat mengikis permukaan logam dengan cepat dan mempunyai tingkat akurasi yang tinggi sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Mesin gerinda juga memiliki banyak manfaat pada industri. Oleh karena itu, pada praktikum ini dilakukan agar praktikan dapat memahami tentang cara kerja pada mesin bubut dan mesin gerinda. Next. Yang B yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada modul 3 yaitu bagaimana prosedur penggunaan mesin bubut dan mesin gerinda. Yang C tujuan praktikum adalah sebagai berikut. Next. D yaitu manfaat adalah sebagai berikut. Next. Lalu yang kedua adalah landasan teori. Yang pertama ada mesin bubut. Mesin bubut adalah salah satu jenis perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan membuat sayatan, di mana pahat digerakkan secara translasi dan sejajar dengan sumbu dari benda kerja yang berputar. Lalu ada jenis-jenis mesin bubut. Yang pertama ada mesin bubut horizontal, mesin bubut vertikal, mesin bubut bangku, mesin bubut permukaan, dan mesin bubut kopi. Nah, yang C yaitu fungsi bagian mesin bubut. Fungsi bagian mesin bubut ada headstock atau kepala difungsikan sebagai dudukan jok dan spindle. Yang kedua yaitu ada kepala lepas atau tailstock digunakan untuk menyangga benda kerja yang panjang. Selanjutnya yaitu ada tempat bahat atau toolspot digunakan sebagai tempat dudukan pahat bubut. Yang keempat yaitu spindle difungsikan sebagai tempat pemasangan benda kerja untuk proses penyayatan. Next. Selanjutnya yaitu ada ulir pembawa atau ledger digunakan sebagai kabel pemandu untuk membuat benang saja. Nah, selanjutnya yaitu ada poros penjalan atau feedstock berfungsi sebagai menyalurkan tenaga dari gearbox. Nah, selanjutnya yaitu ada eretan atau carriage berfungsi sebagai mengarahkan pahat ke arah silang. Selanjutnya yaitu ada alas mesin atau bed berfungsi untuk kedudukan eretan carriage. Nah, selanjutnya yaitu ada lemari roda gigi atau gearbox yang berfungsi sebagai mentransmisikan gaya dari spindle ke skrup utama pada kecepatan yang berbeda. Dan terakhir yaitu ada cuk digunakan untuk menjepit benda kerja. Next. D yaitu gambar mesin bubut. Dapat dilihat gambar mesin bubut seperti ini. Next. Yang E yaitu jenis-jenis pahat bubut. Jenis-jenis pahat bubut ada pahat bubut rata kanan, pahat bubut rata kiri, pahat muka, pahat potong. Next. Pahat ulir, pahat alur, pahat bentuk, dan terakhir yaitu pahat bubut rata dalam. Adapun juga mesin gerinda terbagi menjadi dua yaitu gerinda duduk dan gerinda tangan. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu flowchart. Dimulai dari studi literatur dengan studi praktikum, kemudian rumusan masalah, tujuan praktikum, serta manfaat praktikum. Adapun alat yang digunakan yaitu pada praktikum mesin bubut, pahat bubut, dan plat, kemudian mesin gerinda, pisau gerinda, dan ragum. Kemudian bahan yang digunakan pada praktikum mesin bubut yaitu besi cor, kemudian pada mesin gerinda yaitu besi spesimen dan kayu. Adapun SOP untuk yang pertama mesin bubut, siapkan peralatan dan benda kerja, atur putaran spindle yang akan digunakan, pasang senter putar, pasang pahat, pasang atau cekam benda kerja, dekatkan pahat pada ujung benda kerja yang akan disayat, hidupkan mesin,
dan lakukan penyayatan, kemudian dimatikan. Nah, untuk yang kedua yaitu mesin gerinda, tetapkan saklar mesin gerinda pada soket, buka penutup batu gerinda, buka ragum, pasang benda kerja, masukkan panahan benda kerja, lalu tutup batunya, kemudian nyalakan saklar pump, nyalakan saklar cutting, kemudian dorong ragum pada panahan. Setelah selesai, tekan tombol stop dan pump, kemudian ambil benda kerja, lalu lepaskan saklar mesin gerinda pada soket. Adapun peralatan K3 yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu untuk mesin bubut, kacamata pelindung, untuk mesin gerinda, kacamata pelindung dan sarung tangan, kemudian lanjut pada paham dan flow sheet. Selanjutnya ada analisis, kesimpulan, dan selesai. Selanjutnya flow sheet. Next. Untuk mesin bubut, menyiapkan peralatan dan benda kerja, mengatur putaran spindle, memasang senter putar pada kepala lepas, memasang pahat sejajar dengan senter putar, mencekam benda kerja, mendekatkan pahat pada benda kerja yang akan disayat, menghidupkan mesin dan memulai, lalu mematikan mesin. Next. Untuk mesin gerinda, dimulai dari menyiapkan peralatan dan benda kerja, meletakkan benda kerja pada ragum, menekan atau menjepit benda kerja dengan ragum, menekan tombol power on pada mesin, mengarahkan pisau gerinda pada benda kerja, kemudian mematikan mesin, melepas benda kerja dari ragum. Next. Selanjutnya ada analisa dan pembahasan. Yang pertama ada analisa. Berdasarkan praktikum mesin bubut dan mesin gerinda, terdapat alat bahan yang dibutuhkan. Alat yang dibutuhkan yaitu mesin bubut, mesin gerinda, pahat, ragum, dan pisau gerinda. Sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah besi cor dan besi spesimen. Adapun perlengkapan ketiga yang dipakai untuk penggunaan mesin bubut adalah kacamata pelindung, sedangkan untuk mesin gerinda adalah kacamata pelindung dan sarung tangan. Next, pembahasan. Pada proses pembubutan, benda kerja diawali dengan mengatur putaran spindle, memasang senter putar, pahat, dan cekam. Pahat didekatkan dengan benda kerja lalu hidupkan mesin. Setelah proses pembubutan selesai, matikan mesin dan tekan tombol reset. Lalu pada proses penggerindaan, langkah pertama adalah memasang benda kerja pada ragum, lalu diikuti dengan memasang pisau gerinda dan kencangkan menggunakan kunci, dan lalu menyalakan mesin dan arahkan gerinda pada benda kerja. Setelah itu matikan mesin gerinda dan lepas benda kerja dari ragum. Selanjutnya ada kesimpulan. Untuk bagian kesimpulan yang pertama, dalam proses pembubutan terdapat beberapa teknik, yaitu teknik silindris, teknik pembubutan muka, teknik pembubutan tinut, dan teknik pembubutan recesis. Sedangkan pada proses penggerindaan terdapat teknik silinder. Ada untuk yang kedua ada mesin bubut yang memiliki beberapa komponen, yaitu kepala tetap, alas, cekam, tuas on off, tuas kecepatan, tuas ulir, tuas otomatis, penyangga, rumah pahat, kepala lepas, dan eretan. Dan sedangkan komponen untuk mesin gerinda yaitu dudukan mesin gerinda, roda gerinda, switch, dan kabel pada gerinda tangan. Next, di sini ada kesimpulan yang ketiga, yaitu peralatan K3 yang dipakai pada proses pengoperasian mesin bubut adalah kacamata pelindung, sedangkan peralatan K3 untuk mesin gerinda adalah kacamata pelindung dan sarung tangan. Untuk saran adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya praktikkan menggunakan peralatan yang lengkap agar mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua, sebaiknya praktikkan telah memahami dan mengerti cara pengoperasian mesin sebelum pengoperasian selesai. Dan yang ketiga, sebaiknya praktikkan melakukan pengecekan dan memastikan mesin dalam keadaan baik agar tidak mengurangi kualitas produk. Dan selanjutnya ada daftar pustaka. Pada daftar pustaka ini kami menggunakan literatur yaitu 7 jurnal dan 3 buku, lalu 2 web dalam penulisan laporan resmi pada modul 3 ini. Sekian dari presentasi kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.